Tidur dibolehkan kepada kita, berpakaian dibolehkan kepada kita, makan dibolehkan kepada kita, tapi mesti kita batasi. Jangan berlebihan. Itu orang bertakwa. Tidak sekedar memenuhi perutnya, mengenyangkan perutnya, tapi dia mau membatasi perutnya. Karena nanti kalau sudah berlebihan, maka hawa nafsu kita sulit mengontrolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya ayyuhal hadirun, usikum nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ba'tagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin solihin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah, kita sanjung Rabb kita lepaskan tahmid dengan membacakan alhamdulillah. Kita masih diberikan nikmat hidup saat ini sehingga kita datang menunaikan kewajiban kita menghadiri rumah Allah ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu diberkahi dan dirahmatinya. Nanti kita berjumpa dengan Rabb kita setelah dunia ini dikiamatkan di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib tidak pernah lupa mengingatkan kita semua. Mari sama-sama kita sadarkan diri kita. Kita ini hamba Allah. Kita ini berada di rumah Allah. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik manusia yang kembali kepada Allah mempersiapkan dirinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Persiapkanlah diri, sebaik-baik persiapan adalah takwa. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di waktu yang amat singkat ini, kita beranjak dari surat yang kelima, ayat yang ke-35. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa ba'tagu ilaihil wasilata, dan tempuhlah, carilah jalan mendekatkan diri kepadanya. Wajahidu fi sabilillah, berjuanglah, berjihadlah di jalan Allah. La'allakum tuflihun, maka kalian pasti beruntung, kata Allah dalam ayat ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diperintahkan kepada ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Seorang Habib di Yaman, Habib Abdullah Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i, di dalam kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah, maka beliau mengatakan wasiat yang pertama yang mesti kita wasiatkan adalah wasiat takwa. Kalau kita ingin memberikan nasihat kepada istri kita, kepada anak kita, kepada sahabat kita, maka nasihat yang paling utama mesti nasihat takwa, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan di dalam kitabnya Littaqwa Maratib, bagi orang yang bertakwa itu ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama, ittaqu minal haramat, bertakwa daripada yang haram ataupun dari yang maksiat. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq di dalam surat Al-Lail ayat yang ke-17. Apa kata Allah? Wa sayujannabuhal atqa, akan dijauhkan, akan dihindarkan dari siksa dari neraka. Siapa dia? Al-atqa, orang yang paling takwa. Siapa orang yang paling takwa dalam ayat ini? Kata ulama tafsir adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini amat berhati-hati. Dia tidak mau melakukan perbuatan lalai, dan dia tidak mau
melakukan sesuatu yang berbau dosa, maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah tercatat Abu Bakar As-Siddiq itu karena takutnya dia melakukan dosa, lidahnya takut berbuat dosa, berbuat salah, maka dia masukkan kerikil ke mulutnya selama 12 tahun. Maka kerikil ini tak pernah dilepas kecuali 3 hal: ketika dia beribadah, ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, atau ketika dia makan, atau ketika dia tidur. Selainnya maka kerikil itu ada di mulutnya karena takutnya dia mengucapkan sesuatu yang berbau dosa. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pantaslah dia orang yang paling bertakwa. Seandainya ditimbang keimanan ketakwaan Abu Bakar As-Siddiq, dia sebelah kanan, kita semua setelah dia, mulai dari Umar bin Khattab sampai kita dan masuk kita di situ, maka lebih berat ketakwaan Abu Bakar As-Siddiq. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang pertama mesti kita jaga dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Kata Sufyan As-Tsauri, sebelum kita berdoa maka tinggalkan dulu maksiat, tinggalkan dulu dosa, baru diterima doa kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua, mesti mampu kita menjaga dari yang syubhat. Jangan sempat kita mengambil, jangan sempat kita memakai banyak makanan-makanan yang syubhat, banyak fasilitas-fasilitas yang sifatnya syubhat. Mesti kita jaga, mampu kita menjaganya, yang tidak jelas kehalalannya ataupun keharumannya. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al halalu bainun, yang halal itu jelas, wal haramu bainun, dan yang haram itu pun jelas. Sekarang produk yang ada sumbangannya ke Israel, maka haram bagi kita menggunakannya, haram bagi kita membelinya, karena itu sudah dipatwakan ulama kita. Maka kaum muslimin kita jauhi ini bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita nanti dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membeli produk Yahudi ini, padahal saudara kita seiman, seagama kita dibantai, anak-anak, lansia. Maka kaum muslimin jagalah ini bagian daripada ketakwaan. Maka yang kedua dari syubhat, yang ketiga mesti mampu kita menjaga diri kita, memelihara diri kita, jangan berlebihan yang dibolehkan. Ini tingkatan yang paling tinggi. Kata Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, Umar bin Khattab pernah dia bertanya kepada Salman Al-Faris, wahai Salman, coba kamu sebutkan dulu kepadaku apa yang tidak baik di dalam diriku ini. Kata Umar bin Khattab kepada Salman Al-Faris, apa kata Salman Al-Faris? Mohon maaf wahai Amirul Mukminin, yang saya lihat dalam dirimu yang kurang baik, satu, saya masih melihat di piringmu ada 2 macam lauk. Rupanya Salman Al-Faris melihat ketika Umar bin Khattab masih ada 2 macam lauk di piringnya. Maka kata Salman Al-Faris, cukuplah 1 lauk, membatasi yang dibolehkan. Padahal 2 atau 3 macam lauk di piring kita tidak berdosa. Tapi kalau ingin takwa, ingin zuhud, mesti kita mampu membatasinya. Tidur dibolehkan kepada kita, berpakaian dibolehkan kepada kita, makan dibolehkan kepada kita, tapi mesti kita batasi, jangan berlebihan. Itu orang bertakwa, tidak sekedar memenuhi perutnya, mengenyangkan perutnya, tapi dia mau membatasi perutnya. Karena nanti kalau sudah berlebihan, maka hawa nafsu kita sulit mengontrolnya. Maka inilah yang dinamakan zuhud, membatasi dunia terhadap diri kita. Mampu kita membangun rumah besar-besar, mampu kita membeli kendaraan mewah, tapi kita batasi diri kita. Ada yang lebih penting lagi, ada yang lebih baik lagi, ada lagi yang lebih membutuhkan. Maka disinilah kaum muslimin mampu kita membatasinya. Yang kedua kata Salman Al-Faris, saya melihat engkau masih memakai 2 setel pakaian siang dan malam. Maka kata Salman Al-Faris, cukuplah 1. Seorang khalifah Umar bin Khattab, mulai saat itu maka setiap hari dia memakai 1 pakaian siang sampai malam, dan tidak pernah dapat lagi di piringnya 2 macam lauk. Begitulah zuhudnya Umar bin Khattab karena nasihat sahabat yang mulia Salman Al-Faris. Maka ini bagian daripada ketakwaan. Kalau kita sudah mampu membatasi yang halal, membatasi yang dibolehkan kepada kita, kita sekedar mengambilnya cuma sekedar kecukupan kita, itu bagian daripada ketakwaan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara ketakwaan ini amat luas. Maka kesimpulan daripada ulama, ketakwaan itu kalau ada ketaatan, maka Allah melihatmu di situ. Ada solat berjamaah, kita sudah di situ. Ada pengajian, sudah ada kita di situ. Ada penggalangan dana, sudah ada kita di situ.
Ada kebaikan-kebaikan, sudah ada kita di situ. Itu sudah bagian daripada ketakwaan. Begitu juga sebaliknya, kalau ada maksiat kita tidak ada di situ. Maka kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi menyangkut hati, maka mesti kita ingat nasihat dari Abdullah bin Umar masalah ketakwaan. Apa kata Abdullah bin Umar? Selagi engkau masih menganggap dirimu lebih baik daripada orang, maka itu belum sampai engkau kepada orang yang bertakwa. Kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang, lebih bersih daripada orang, maka kita belum sampai kepada derajat yang takwa, kata Abdullah bin Umar. Maka mesti kita merasa diri kita paling hina, merasa diri kita paling berdosa, merasa diri kita paling jauh dari Allah, supaya kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mesti kita bertakwa kepada Allah. Yang berikutnya dalam ayat ini, wabtagu ilahil wasilata, carilah, tempuhlah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah di sini ahli tafsir mengatakan ada dua. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasilah ini tempat yang tinggi, makanul aqla fil jannah, tempat yang tinggi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga, tempat yang luas, dan umatnya nanti di surga di akhirat. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada kita mencari jalan menempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam sehari semalam kita diperintahkan beribadah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka yang wajib dan yang sunnah ini mesti kita melakukannya dengan sepenuh hati kita. Ada kaidah umum di dalam fikih. Siapa yang menganggap remeh suatu adab dalam ibadah, maka diberikan hukuman kepadanya, ditimpakan kepadanya, dia menganggap remeh ibadah yang sunnah. Siapa yang menganggap remeh ibadah yang sunnah, maka dia pun nanti akan menganggap remeh ibadah yang wajib. Maka ini kaidah dalam fikih mesti kita ingat selalu. Di dalam solat, memakai peci, memakai pakaian terbaik, memakai sejadah, segala macam, itu adalah bagian daripada adab solat kita yang hukumnya sunnah. Maka kalau kita tak pakai peci, terbiasa kita tidak pakai adab dalam solat, maka nanti waktu melakukan ibadah sunnah pun di dalam solat, sunnah hayat, mengangkat tangan, membaca doa dalam solat, kita menganggap remeh. Maka kaum muslimin, padahal ini ibadah sunnah ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal sampai terompahnya alas kakinya ditakuti oleh setan? Karena Imam Ahmad bin Hanbal tak pernah meninggalkan ibadah yang sunnah. Kenapa Habib Haddad doanya itu makbul ke rumahnya luar biasa? Karena dia mengatakan tidak ada satu sunnah pun kecuali sudah aku amalkan, kata Habib Haddad. Kenapa ulama-ulama kita doa mereka makbul? Karena mereka tidak pernah meremehkan ibadah yang sunnah. Maka kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para tabi'in, para sahabat, mereka kalau tinggal ibadah yang sunnah, mereka berduka, bersedih. Bahkan kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, mereka lebih sedih meninggalkan satu ibadah yang sunnah dibanding kesedihan mereka ketika meninggal anggota keluarga. Meninggal ayah kita, meninggal ibu kita, meninggal anak kita, kita amat bersedih. Tetapi mereka lebih sedih ketika tinggal suatu amalan yang sunnah. Maka kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mestilah kita senang, gemar melakukan ibadah yang sifatnya wajib ataupun sunnah. Ini yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dalam ayat ini, wajahidu fi sabilillah, berjuang, berjihadlah di jalan Allah. Tahun 9 Hijriah ada panggilan dari Nabi memerintahkan bahwa akan berangkat perang ke Tabuk. Maka seluruh umat muslim menyumbang, menggalang perbekalan untuk berangkat ke Tabuk. Disitulah nampak umat muslim di masa Nabi, mereka betul-betul totalitas. Tidak sekedar jiwa mereka, tapi harta mereka pun mereka perjuangkan untuk di jalan Allah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang Umar bin Khattab membawa hartanya. Dibawanya hartanya ke hadapan Nabi. Apa yang kamu tinggalkan wahai Umar? Yang aku tinggalkan seperti yang aku berikan ini ya Rasulullah. Masih di situ Umar bin Khattab datang Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang kamu tinggalkan di rumah wahai Abu Bakar? Yang aku tinggalkan di rumah Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Maka semua hartanya diberikannya pada mau berangkat perang Tabuk tersebut. Maka itulah perjalanan perang terpahit di masa Rasulullah.
di masa sahabat. Lebih kurang 700 km perjalanan ke Tabuk. Perbekalan yang amat sedikit, yang amat terbatas. Satu unta, satu kuda digilir dengan 18 sahabat. Maka mereka satu kurma dibagi dengan 2 sahabat. Begitulah mereka ketika berangkat ke perang Tabuk, kaum muslimin. Tapi mereka amat semangat karena ini adalah fi sabilillah. Maka kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada acara agama pembangunan masjid, ada acara di dalam masjid kita tidak ikut. Kita merasa cukup di rumah, ada harta kita, ada fasilitas kita. Maka ingat, Allah dan Rasulnya tidak suka kepada kita. Orang yang tidak mau melibatkan diri di dalam urusan agama, maka Allah tidak suka terhadap orang tersebut. Maka kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini saudara kita orang Palestina, di situ ada Masjidil Aqsa, di situ ada tempat para nabi. Maka kalau kita tidak peduli dengan Palestina, kita merasa cukup, kita lebih mementingkan diri kita sendiri, ingat, Allah dan Rasulnya tidak suka kepada kita. Maka kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini di ujung ayat ditutup la'allakum tuflihun. Pasti kalian beruntung kalau kita bertakwa, kalau kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan begitu juga kalau kita berjuang, berjihad di jalan Allah, baik dengan diri kita, dengan harta kita, maka pasti kalian beruntung, kata Allah. Inilah pesan khotib kepada kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Wa ya ayyuhal hadirun usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ismu qulu ta'ala fil Qur'anil Karim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rzuqna at-taufiq wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munuha wa rasuhata ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ihwanana al-muslimin al-mujahidina fi Palestin wansur ihwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma khtim umurana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim umurana ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.